Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Dharma Saputra Ganesha dari program studi Elektronika Industri Politeknik Negeri Padang dari kelas 1A dan 4EC. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu topik, yaitu pengaplikasian Pancasila terhadap pandemi COVID-19 pada saat ini. Baik, langsung saja kita mulai ke dalam pembahasannya. Di sini ada beberapa subtopik, yaitu yang pertama pengertian pandemi COVID-19, yang kedua penyebab dan pencegahan coronavirus, yang ketiga pengaplikasian nilai-nilai Pancasila pada kasus COVID-19, yang keempat negara dan konstitusi dan kasus illegal logging. Baik, masuk langsung subtopik yang pertama, yaitu pengertian pandemi COVID-19. Banyak orang yang mengaitkan dan mengira bahwa coronavirus dan COVID-19 itu sama. Namun dua kata ini sebenarnya memiliki makna yang berbeda, akan tetapi memiliki makna yang sama. Itu pertama, corona atau coronavirus. WHO menjelaskan, coronavirus menjadi bagian dari keluarga besar yang menyebabkan penyakit yang terjadi pada hewan ataupun manusia. Manusia yang terjangkit virus tersebut akan menunjukkan tanda-tanda penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu sampai yang lebih serius, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS, atau sindrom pernapasan akut barat. Coronavirus sendiri jenis baru yang ditemukan manusia sejak muncul di Wuhan, China pada Desember 2019, dan diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2, sehingga penyakit ini disebut dengan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. 2. COVID-19. WHO menggunakan COVID-19 menjadi nama penyakit disebabkan oleh virus berasal dari Wuhan, China. Nama tersebut diberikan Dirjen WHO pada Selasa 11 Februari 2020. Singkatan COVID-19 juga memiliki rincian seperti CO berarti corona, V menguji virus, dan 19 merupakan tahun pertama kali diidentifikasinya pada 31 Desember 2019. Jadi seperti yang diketahui, coronavirus dan COVID-19 itu memiliki makna yang berbeda, tetapi memiliki makna yang sama. Lanjut. Selanjutnya adalah istilah-istilah yang sering digunakan dalam pandemi corona ataupun COVID-19. Pertama, orang dalam pemantauan atau ODP. ODP biasanya memiliki gejala ringan seperti batuk, sakit tenggorokan, demam, tetapi tidak pada kontak erat dengan positif. Saat kondisi ODP, orang tersebut perlu dirawat inap, sakit tapi akan diminta untuk melakukan isolasi secara mandiri di rumah, setidaknya selama 14 hari hingga kondisinya membaik. Jadi orang yang dalam pemantauan itu harus mengkarantina dirinya sendiri selama 14 hari hingga kondisinya membaik. Jika kondisinya tambah buruk, segera hubungi para tim medis yang menangani COVID-19 ini. Yang kedua, baik, selanjutnya suspek. Lalu bagaimana jika diputuskan sebagai suspek? Menurut penjelasan Kemenkes RI, suspek ialah orang atau pasien dalam pengawasan yang harus menjalani isolasi dari melakukan pemeriksaan swab. Jadi dilakukan suspek pertama jika diputuskan sebagai suspek, ialah orang atau pasien dalam pengawasan yang harus mengisolasi rumah sakit. Jadi dia sambil menunggu hasil pemeriksaan swab, dia yang dikatakan sebagai suspek. Ketiga, pasien dalam pengawasan ODP. Pasien dalam pengawasan atau PDP. Sebelum diputuskan positif jangkit COVID-19, pengawasan mereka adalah orang-orang yang memiliki gangguan saluran pernapasan. Gangguan saluran pernapasan berat serta pernah berkunjung ke atau daerah yang di daerah penularan COVID-19. Jadi orang yang berasal dari luar daerah, dia akan diperiksa dulu, dan jika dia dilakukan pengawasan terhadap dirinya karena ditakuti membawa virus dari
tempat mereka berasal sebelumnya. Lanjut 4 positif. Pasien yang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19 setelah melakukan serangkaian pemeriksaan seperti cek darah, ronsen, paru-paru, hingga swab yang harus menjalani perawatan di rumah sakit atau di lokasi yang ditentukan oleh pemerintah, berarti Wisma Atlet hingga dinyatakan pulih dan bebas dari virus COVID-19. Jadi pasien yang telah dinyatakan positif harus segera dipisahkan dari pengumuman yang ramai dan ditempatkan di satu tempat. Itu seperti di Wisma Atlet yang dijadikan tempat pengobatan atau isolasi untuk para penderita positif COVID-19. Baiklah, yang selanjutnya 5 physical distancing. Di awal kasus COVID-19, Organisasi Kesehatan Dunia menerapkan istilah social distancing, yang berarti kamu diimbau menjaga ruang pribadi dalam jumlah besar sekitar 1,5 sampai 2 meter di antara kamu dan siapapun yang berada di sekitarmu. Nah, baru-baru ini baru muncul dari Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu physical distancing. Penerapan physical distancing ini merupakan istilah awal digunakan, yaitu social distancing. Alasan dibalik perubahan ini adalah supaya masyarakat tetap menjaga jarak fisik, bukan jarak sosial. Seperti dikutip dari Kompas, Maria van Kerkhove, pemimpin teknis respon COVID-19 WHO, mengatakan bahwa menjaga jarak fisik bukan berarti kita memutus hubungan sosial dengan orang yang kita cintai, dari keluarga kita, dan supaya orang yang terhubung dan dengan memanfaatkan teknologi. Ya, physical distancing ini sangat membantu untuk memutus rantai pandemi COVID-19 karena kita menjaga jarak dari orang yang bisa jadi terkena COVID-19, yaitu sekitar 1,5 meter sampai 2 meter. Dan penyebaran itu bisa melalui jabat tangan dan air liur dari pengidap COVID-19 ini. Jadi kita perlu menjaga jarak. Selanjutnya, 6 isolasi. Jika sudah menunjukkan virus corona ini, dan jika terkena akan menambah deretan panjang rantai pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya 7 karantina. Nah, ketika seseorang yang telah terpapar penyakit tetapi tidak tampak sakit, maka ia disarankan untuk tinggal jauh dari orang lain dalam jangka waktu tertentu. Jika mereka terinfeksi, dengan menjaga jarak, mereka dapat menghindari penyebaran pada orang lain. Hal ini bisa disebut karantina dan berlangsung sedikit lebih lama dan dari masa inkubasi dari suatu penyakit demi menjaga keamanan. Ya, karantina ini juga salah satu solusi yang terbaik untuk menghentikan penyebaran virus corona ini. Baik, selanjutnya lockdown. Sementara jika keadaan sudah makin parah, maka bisa lakukan lockdown. Dikutip dari Cambridge, lockdown dapat diartikan sebagai sebuah institusi di mana yang tidak diperbolehkan masuk atau meninggalkan sebuah bangunan atau kawasan secara bebas karena kondisi darurat. Di Indonesia, istilah lockdown mirip dengan karantina wilayah. Ya, kenapa Indonesia tidak melakukan lockdown? Karena setiap negara itu memiliki kultur yang berbeda-beda. Jadi lockdown itu tidak dapat diterapkan pada negara Indonesia ini. Beberapa negara yang telah menerapkan lockdown adalah seperti Spanyol, Italia, dan Amerika. Baiklah, selanjutnya APD atau alat pelindung diri. Salah satu istilah yang terviral di media sosial akhir-akhir ini adalah APD. Mengutip dari detik.com, APD adalah alat perlengkapan yang wajib digunakan untuk melindungi dan menjaga tubuh melakukan pekerjaan memiliki potensi yang bahaya, seperti tenaga-tenaga medis, suster, dan para relawan yang ingin membantu dalam Baik, istilah yang terakhir yaitu rapid test. Sebagai tindak pencegahan makin menyebarnya virus corona, pemerintah Indonesia melakukan beberapa tindakan cepat, yaitu seperti rapid test. Rapid test ini hasil keluarnya dapat keluar dalam waktu 1,5 jam lebih cepat dari tes sebelumnya. Jadi menurut saya ini akan dapat membantu
pemerintah Indonesia dalam menangani COVID-19 ini, karena kita dapat mengetahui secara cepat hasil bahwa orang tersebut menderita virus corona atau tidak. Baik, selanjutnya penyebab dan pencegahan COVID-19. Seperti yang saya tampilkan di sini datanya. Informasi terbaru kasus COVID-19 di Indonesia 14 April 2020 pukul 18. Total kasusnya terdapat 4.839, yang sembuh 476, yang dalam perawatan 3.954, yang meninggal 459. Faktor risiko infeksi coronavirus adalah siapapun dapat terinfeksi virus corona, akan tetapi bayi kecil dan serta orang yang tua dapat rentan terhadap serangan virus ini. Selain itu, kondisi musim juga berpengaruh terhadap serangan virus ini. Namun di Amerika, infeksi corona lebih umum terjadi pada musim gugur dan musim dingin. Di samping itu, seseorang yang tinggal atau berkunjung ke daerah berikut penyakit ini, misalnya di Tiongkok, maksudnya kota Wuhan, yang terdapat wabah COVID-19 yang bermulai pada Desember 2019. Penyebab infeksi coronavirus. Infeksi coronavirus disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya, seperti percikan air liur, pengidap batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Tinja atau feses ini jarang terjadi. Khusus untuk COVID-19, masa inkubasi diketahui secara pasti, namun rata-rata ditemukan 2-4 hari setelah virus corona pertama samping itu terjadi. Metode transmisi COVID-19 juga belum diketahui secara pasti, juga sumber dari hewan. Virus corona merupakan virus yang beredar berupa hewan. Itu seperti yang kita ketahui, diberitakan virus corona ini berasal dari pasar yang terdapat di Wuhan, yaitu melalui hewan-hewan liar seperti kelelawar, tikus, dan hewan lainnya. Selanjutnya, gejala infeksi coronavirus. Virus corona ini bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini bergantung pada jenis virus corona yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan. Ini yang pertama, hidung terdapat flu atau hidung memiliki influenza. 2. Sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak badan. Jika Anda merasa terdapat beberapa gejala ini terhadap diri Anda, lebih baik Anda langsung ke rumah sakit dan melakukan tes COVID-19 atau rapid test. Diagnosis infeksi coronavirus. Untuk mendiagnosis infeksi virus corona, dokter akan mengawali dengan anamnesi atau wawancara medis. Di sini dokter akan menanyakan seputar gejala atau keluhan yang dialami pasien. Selain itu, dokter juga akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan darah untuk membantu menegakkan diagnosis. Dokter mungkin juga akan melakukan tes dahak, mengambil sampel dari sistem pernapasan lainnya. Untuk kasus yang diduga infeksi, mulai swab tenggorokan, DPL, fungsi hepar, dan fungsi ginjal. Komplikasi infeksi coronavirus. Virus corona yang menyebabkan penyakit SARS bisa menimbulkan komplikasi pneumonia dan masalah pernapasan parah lainnya bila tak ditangani dengan cepat dan tepat. Selain itu, SARS juga bisa menyebabkan kegagalan pernapasan, gagal jantung, hati, dan bisa juga menyebabkan kematian. Hampir sama dengan SARS, novel coronavirus juga bisa menimbulkan komplikasi yang serius. Infeksi virus ini bisa menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Pengobatan infeksi coronavirus. Tak ada perawatan khusus mengatasi infeksi virus corona.
Umumnya pengidap akan pulih dengan sendirinya. Namun ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meredakan gejala infeksi virus corona. Contohnya, minum obat yang dijual bebas untuk mengurangi rasa sakit, demam, dan batuk. Namun jangan berikan aspirin pada anak-anak. Selain itu, jangan berikan obat batuk pada anak-anak di bawah 4 tahun. Gunakan pelembab ruangan atau mandi air panas untuk menurunkan tenggorokan dan batuk. Banyak istirahat. Perbanyak asupan cairan tubuh. Jika merasa khawatir dengan gejala yang dialami, segera hubungi penyedia layanan COVID-19 ini. Seperti yang kita ketahui, virus corona ini belum terdapat vaksin yang dapat menyembuhkan para pengidapnya. Jadi obatnya tersebut adalah melalui imun tubuh kita sendiri. Jika imun tubuh kita sendiri baik, dapat melawan virus corona tersebut dan kita akan sembuh dengan sendirinya. Bila pasien mengidap novel coronavirus, dokter akan menunjukkan KRS rujukan yang telah dirujuk oleh Dinas Kesehatan setempat. Bila tidak dirujuk karena beberapa alasan, dokter akan melakukan isolasi, serial foto toraks sesuai indikasi, terapi simptomatik, terapi cairan, ventilator mekanik bila gagal napas. Bila ada bakteri, dapat diberikan antibiotik. Pencegahan infeksi coronavirus, sampai saat ini belum ada vaksin infeksi virus corona, namun setidaknya ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko infeksi virus ini. Berikut upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik hingga bersih. Hindarilah menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum mencuci. Hindari kontak langsung berdekatan dengan orang yang sakit. Hindari menyentuh hewan atau gas liar. Membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Tutup hidung dan mulut ketika bersin atau dengan tisu. Kemudian buanglah tisu itu ke tempat pembuangan. Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Gunakan masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan mengalami gejala virus ini. Baik, kita masuk kepada aplikasi nilai-nilai Pancasila terhadap pencegahan COVID-19 yang terdapat subtopik. Yang pertama, sikap yang sesuai dengan sila pertama. B. Sikap yang sesuai dengan sila kedua. C. Sikap yang sesuai sila ketiga. D. Sikap yang sesuai sila keempat. Yang E. Sikap yang sesuai sila kelima. Langsung saja masuk pertama. Sikap yang sesuai dengan sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai umat beragama pada Tuhannya. Itu sikap yang mencerminkan sila tersebut. Kamu percaya dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran agama dan dianut masing-masing. Menjalankan perintah agama sesuai ajaran yang dianut masing-masing. Saling menghormati antar umat beragama, tidak memisahkan suatu agama pada orang lain, mengamalkan itu sikap yang sesuai dengan sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia yang pada hakikatnya semua sama di dunia ini. Contoh sikap mencerminkan tersebut adalah tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, ras, dan tingkat pendidikan. Menyadari bahwa kita diciptakan sama Tuhan. Membela kebenaran dan keadilan. Menyadari bahwa kita memiliki hak dan kewajiban yang sama dan tidak melakukan diskriminatif. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai warga negara Indonesia untuk bersatu membangun negeri ini. Contoh sikap yang mencerminkan sila tersebut: cinta pada tanah air dan bangsa, menjaga nama baik dan bangsa negara, tidak membangga-banggakan bangsa lain dan meremehkan bangsa sendiri, ikut serta dalam ketertiban dunia, menjunjung tinggi persatuan bangsa, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, contoh sikap yang keempat, kelihatan memimpin 5 jangan dalam permusyawaratan atau dalam pemilihan umum. Yang terakhir yaitu contoh sikap misalnya sila kelima. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini berhubungan dengan perilaku kita dalam bersikap adil pada semua orang. Contoh sikap mencerminkan sila tersebut adalah berusaha menolong orang sesuai kemampuan yang kita miliki. Jadi jika orang minta tolong, kita harus mencari dulu apa kita dapat mampu membantu mereka atau tidak. Dan jika tidak, tolonglah sesuai dengan kemampuan kalian.
Intinya menghargai hasil karya orang lain, tidak mendiskriminasi orang dengan hak milik kita, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Masuk subtopik terakhir, yaitu negara dan konstitusi. Negara merupakan suatu organisasi dari rakyat pada suatu wilayah atau daerah yang ada di permukaan bumi, di mana terdapat pemerintahan yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama yang digunakan untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah konstitusi yang dijunjung tinggi oleh organ negara tersebut. Fungsi negara mensejahterakan serta kemakmuran rakyat. Negara yang sukses dan maju adalah negara yang bisa membuat masyarakat bahagia secara umum dari sisi ekonomi dan sisi masyarakatan, melaksanakan ketertiban untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif dan damai, diperlukan pemeliharaan ketertiban umum yang didukung penuh oleh masyarakat, pertahanan dan keamanan. Negara harus bisa memberi rasa aman serta tidak semacam gangguan yang datang dari dalam maupun luar. Kemudian menegakkan keadilan. Negara membentuk lembaga-lembaga peradilan tempat warganya meminta kehidupan. Konstitusi. Secara terminologis, konstitusi adalah sekumpulan ketentuan dan aturan-aturan dasar yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan, termasuk juga dasar hubungan antara negara dan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia diartikan sama dengan Undang-Undang Dasar. Konstitusi atau undang-undang dapat diartikan juga pelaku dasar yang membuat ketentuan pokok menjadi satu sumber perundang-undangan. Namun, pengertian konstitusi dalam praktek ketatanegaraan umumnya dapat punya arti lebih luas daripada undang-undang. Konstitusi lebih luas pada undang-undang karena pengertian undang-undang hanya meliputi misal beberapa konstitusi tidak tertulis yang tidak cukup dalam dalamnya. Sama dengan pengertian undang-undang, hal ini diliputi dengan disebutnya istilah Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Konstitusi pun dibuat dengan mempunyai tujuan konstitusi, yaitu membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang. Maksudnya, tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela dan bisa merugikan rakyat banyak. Melindungi HAM. Maksud setiap penguasa berhak mengikuti hak orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya. Pedoman penyelenggaraan negara. Maksudnya, tanpa adanya pedoman konstitusi negara, kita tidak akan berdiri dengan kokoh. Baik, sekarang kita masuk ke kasus illegal logging yang dikutip dari kompas.com. Polisi tangkap dalam pembalakan liar, Jambi dan Sumsel. Jakarta, kompas.com. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri menangkap dalam illegal logging atau pembalakan liar di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Terangkat bersama M umur 40 tahun ditangkap di Bandung, Jawa Barat pada 30 Juli 2019. Ujar Kasubdit 3 Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri, Kombes Pol, pada Senin Pilpres di Gedung Barreskrim Polri, Jakarta Selatan. Dalam melaksanakan aksinya, M memperlihatkan lebih dari 40 orang. Kayu yang ditebang di dalam hutan kemudian diolah ke dalam berbagai ukuran. Untuk TKP sendiri, ini di dalam kawasan hutan yang berbatasan dengan Provinsi Jambi, sehingga karakter hutan yang gambut dan rawa-rawa sangat sulit untuk menyentuh lokasi dalam ini, ujar Iksan. Untuk kayu-kayu ini setelah dipotong, dialirkan melalui kanal buatan yang ada di sekitar hutan tersebut dengan panjang sekitar tunjuk dia. Iksan mengatakan kerugian negara dengan perkara dengan jumlah sekitar 4.000 meter kubik kayu itu sebesar 8 miliar. Namun ia juga menekankan pada kerugian alam dari aksi ilegal tersebut. Sebab kayu yang ditebang berusia hingga 80 tahun. Untuk jenis kayu ini juga adalah kayu-kayu seperti memerlukan proses 60-90 tahun. Jadi usia kayu ini akan liar di taman pembalakan liar di Taman Nasional disangka polisi mengambil kayu lain yang masih 200 cm dan alat tebang bisa dokumen lainnya. Angka jerat pasal 88 dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang pembalakan liar dan pembatasan keselamatan. Baik, tindakan ini adalah tindakan yang tidak terpuji
karena melakukan penemukan hutan secara liar dapat menyebabkan bencana alam lainnya seperti longsor dan banjir. Saran saya adalah agar diterapkannya tebang pilih, yaitu kita memilah pohon yang mana pantas untuk ditebang atau yang sudah tua. Baik, sekian dari presentasi saya pada kali ini. Semoga bermanfaat. Jadi pesan saya adalah dalam menangani pandemi COVID-19 ini adalah tetaplah di rumah. Karena dengan kita berada tetap di rumah, kita dapat membantu pemerintah Indonesia untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini. Baiklah, sekian. Don't forget to like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Stay safe and stay at home. Bye-bye.